saya tuh kakak tertua lah gitu. Pernah lihat nggak film-film kungfu tuh? Seri zaman dulu tuh. Iya, zaman dulu. Kakak tertua, kalian harus gini. Nanti kalau ketemu saya ya, kakak tertua. Coba. Bisa ya gini ya? Kakak tertua. Hai Der. Hai Der. Jumpa lagi di acara Hai Der. Kali ini episode yang keempat bersama saya Dr. Krista Eka Putri, spesialis bedah plastik, dan Dr. Karina, CEO dari Yayasan Hayandra Peduli, Hayandra Lab, dan juga Klinik Hayandra. Dan bintang tamu kita pada siang hari ini adalah Suster Suri. Suster Suri adalah kepala perawat dari Klinik Hayandra ya? Ya. Dan pada siang hari ini kita akan bincang-bincang sama Suster Suri, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi kalau Hai Der ini sengaja dibuat supaya kita tuh bisa belajar dari semua orang, bukan hanya dari misalkan dari dokter gitu. Tapi kita bisa belajar dari semua orang. Dan hari ini yang mau kita korek-korek ilmunya dan kita curi ilmunya adalah Suster Suri. Kenapa? Karena Suster Suri ini ternyata sudah keliling Indonesia untuk bakti sosial Sumbing. Ya. Nah, bakti sosialnya bersama dengan tim medis ya, tim medisnya Hayandra, dan juga sudah bisa dibilang keliling Indonesia ya. Kemana aja sih Mbak Suri, bisa diceritain nggak? Keliling Indonesianya ke ini ya, Bengkulu, Jambi, Pontianak, Kalimantan. Paling jauh deh kemana? Paling jauh Papua. Weh, kalau yang berkesan banget ya. Iya. Jauh banget soalnya. Jauh banget, beneran. dan pas waktu itu pas lagi ada acara tahunan gitu ya Dok ya. Iya, untuk ada di festival tahunan di Oh, iya? Papua. Jadi kebetulan pas banget. Papuanya tuh di mananya? Papuanya Di di Jayapura. Jayapuranya kan. Untung ada Dokter Karin. Kalau nggak Mbak Suri lupa di mana. Saking banyaknya. Itu terbangnya ya even lebih jauh daripada kalau kita ke Singapura, jelas lah ya. Itu berapa jam? 5 jam. 5 jam kurang lebih Dok. Gila jauh banget beneran. Kalau gitu transit berarti ya? Transit. Transit di Bali kemarin. Waduh. Kalau ke daerah paling selatannya di mana? Selatan. Jakarta. Termasuk ke selatan. Ya, maksudnya yang timur tapi bagian selatan. Pokoknya Jawa, Sumatera, daerah Nusa Jawa, Tenggara Sumatera. gitu sampai nggak? Nusa Tenggara udah. Semua Udah. pulau besar tuh kita udah. Oh ya? Pulau besar udah. Sampai ke Kupang gitu? Kupang malah kita Sering lebih banget dari ya. 3 kali iya? malah Dok. Lebih kali Berarti ini- 7 kali malah. Waduh. Lebih dari itu. Iya, Lumayan. bahkan tapi aneh ya. Ada yang nggak terlalu jauh, tapi waktu itu kita transitnya tuh banyak Iya, banget. banyak Itu banget. tuh di mana Flores? Momere. Momere Itu ya? sampai 3 kali kalau nggak salah kita 3 kali. transitnya. Ya ampun, itu Jadi ada yang naik kapal laut gitu-gitu nggak? Enggak sih, nggak sampai begitu. Nggak sampai sih. Tapi pakai pesawat-pesawat Pakai kecil pesawat ya, kecil Suri ya, baling-baling bambu. Dan kita benar-benar ngeliatin tuh baling-baling. Iya. Serius loh kita Nyala naik apa baling. enggak ya? Sampai ngeliatin ke bawah. Ya ini beneran ya. Kalau di bagian Sumatera udah kemana aja? Paling jauh? Paling jauh Gitu, Bengkulu, di Jambi. Bengkulu, Jambi, ya udah. Padang udah pernah? Padang, Pontianak, iya Padang udah. Padang, Lampung. Waduh, berarti ya hampir dari Hampir ujung ke ujung semua ya? sih, Dok. Oke. Berarti Mbak Suri bisa cerita dong ke kita, apa aja sih yang mesti disiapin dari awal gitu, persiapannya apa aja tuh? Oh ya, kalau untuk awalnya sih sebenarnya kita harus lihat dulu ya pasiennya ada berapa. Terus Berarti harus ada kontak person ya? biasanya? ada. Jadi kita punya kontak person di daerah mana yang kita mau baksos. Terus nanti dari sana kan ada laporannya kan ya, laporan pasiennya ada berapa. Terus nanti baru kita bisa memprediksi apa-apa aja yang kita bawa. Terus yang paling penting adalah kita harus tahu dengan tim siapa kita perginya. Kenapa tuh? Oh, kenapa? Maksudnya tim apa nih? Iya, maksudnya tim dokternya siapa, dokter anestesinya siapa. Karena dari situ kita bisa tahu, oh misalnya dokter Karin, ukuran sarung tangannya berapa. Gitu dong. Berarti udah hafal ya? Iya, jadi udah Lama-lama hafal. hafal. Jadi kalau misalnya kayak dokter anestesinya, dokter anestesi ini misalnya kita jadi udah tahu. Oh dia senangnya pakai misalnya ETT-nya ETT nomor berapa. Terus obat-obatnya dia senangnya pakai apa. Jadi kita prediksi dari situ Dok. Karena setiap dokter tuh punya obat-obatan Iya, favorit ya? obat-obat favorit. Terus dia senangnya pakai apa. Kita udah tahu semua. Jadi kita bisa prediksi. Oh
sekitar jumlah alkes dan alat yang kita bawa segini. Jadi maksudnya nggak terlalu berlebih, nggak terlalu kurang juga gitu dong. Ya karena Jadi, susahnya adalah memang di tempat kerjanya nanti di Iya. sana gitu kan. Pertama belum tentu ya bendanya Iya. tuh ada. Karena kan Satu, spesifik iya, ya yang dok. kita pakai tuh jarumnya lebih mungkin lebih kecil. kecil, benangnya lebih kecil. Alat-alat operasinya lebih kecil. Kecil-kecil dan itu kadang-kadang nggak ada ya. Iya di dong, daerah nggak ada. ya. Jadi kita memang harus prediksi dari awal bahwa di daerah mana kita mau tuju, kita prediksi di sana kira-kira alkes ini nggak ada. Jadi kita biasanya bawanya lebih. Berarti ada cadangan. perihal pisau bisturi juga masalah ya Mbak Suri? Iya pernah. Ya itu ada cerita, itu Iya, ada itu cerita ada lucu ceritanya. tuh. Jadi waktu itu saya lupa bawa Dapat bonus ya dari dapat bonus. Terus ya memang sih karena maksudnya itu ngaruh dok. Karena maksudnya untuk mencari bisturi 15 aja ya dok yang untuk di daerah yang kita tuju itu mereka kan jarang makainya. Mereka makainya yang bisturi yang lebih besar. Jadi dengan saya nggak bawa itu jadi kayak menghambat menghambat operasi jadinya. Jadi maksudnya operasi harusnya mulai dari jam 7 mundurnya jadi jam 9 gitu. Jadi bisturi itu ini ujungnya mata pisau Iya. bedah gitu ya. Jadi itu tuh ada ukurannya. Ukurannya. Jadi sebenarnya makin kecil pekerjaan kita gitu Iya. ya sebagai dokter bedah pekerjaan kita sebenarnya ada spesifik gitu nomor dari mata pisau yang kita akan pakai. Iya. Nah masalahnya karena di daerah itu mungkin jarang ya, apalagi bedah plastik Bedah juga nggak plastik, selalu iya. ada di seluruh kota. Jadi memang nggak disiapkan, jadi terpaksa harus bawa. Nah Iya. bonusnya adalah pulang-pulang semua satu tim saya hukum termasuk diri saya sendiri sih. Iya, semuanya kena hukum. Biar adil karena ini kan teamwork ya, jadi Iya. satu nggak bawa semua kena getahnya. Tapi untungnya waktu itu terus kita dapat juga ya, Dapat, walaupun harus nunggu karena Iya, itu harus dari nunggu rumah sakit lain, harus ada permintaan, Iya. harus ada penghantaran. Kita lumayan mundur waktu itu 2 Lumayan jam mundur ya. kurang lebih dok. Ya kayak gitu, jadi nggak boleh ada yang ketinggalan memang. Tapi makin kesini sih makin ngerti ya. Jadi udah hafal semua, udah hatam semua Udah hatam, apa-apa yang perlu, yang penting kita bawa itu kita udah tahu semua. ngatur-ngatur kopernya juga ada trik-triknya sendiri ya? Iya, kalau ngatur-ngatur kopernya kita udah tahu. Jadi ada koper tersendiri untuk dokter anestesinya, ada khusus untuk memang kita yang selalu ngambil. Terus yang paling penting adalah tas Doraemon. Oh, apa tuh? Kenapa tuh? Tas pinggang. Tas pinggang itu pada saat operasi berjalan, jadi kita nggak perlu balik ke koper. Oh. Jadi kita udah nyiapin. Jadi misalkan benang, obat-obatan yang sering jarum dipakai malah gitu ya? iya semuanya disiapin di situ. Jadi kita udah tahu kira-kira nanti dokter minta ini nih, kita udah siapin. Oke. Jadi luar biasa sih sebenarnya ya tugas perawat itu menurut saya sih ya, karena saya pernah ngalamin dulu sebelum saya tuh punya Mbak Suri lah gitu. Jadi ini panggilannya Mbak Suri ya. Jadi yayasan tuh sudah berdiri tanpa punya perawat tadinya. Iya. Jadi jujur yang tadinya ngatur koper sih saya sih, dan kacau balau, berantakan ya, namanya biasa cuman ngerti operasi ya. Iya. Nggak ngerti tuh sarung tangan harus bawa nomor berapa. Ya kalau mata pisau sih ngerti lah ya, obat-obatan. Wah kacau, ngaturnya tuh kacau. Jadi dokter Krista itu tuh ada seninya. Dan bahkan ya, yang saya kagum nih, masih sampai sekarang nggak ada loh orang yang bisa ngepak koper sehebat Mbak Suri ini. Jadi kalau misalnya kita ngepak koper ya, jangan coba-coba ngebuka deh kalau yang ngepak tuh Mbak Suri. Karena nggak bisa nutup. Karena nggak bisa nutup. Dia entah gimana ya bisa begitu rapih, dijejel-jejel itu ya, Iya. kecil-kecil rapi nggak pecah Jadi ya. diatur lah semuanya. Semua space tuh keisi gitu, bisa gitu ya. Terus begitu kita buka, kita mau tutup pasti nggak bisa. Yang bisa cuman Mbak Suri aja. Luar biasa. Itu nggak tahu tuh bakat kali ya. Bawaan orok. Iya, mungkin dok. Bawaan oroknya moto koper ya. Karena saya merasa maksudnya menatanya itu biasa aja gitu kan. Tapi natanya dari yang kecil. Jadi tapi saya udah tahu kalau misalnya nanti dicari ada di koper sini gitu. Luar biasa sih. Waduh. Jadi udah hafal. Ya. Kalau saya sih pasti berantakan kemana-mana. Sama ya, Dok, ya. Bawa kopernya jadi banyak yang Iya. efektif. Ya itu efektif, efisien pada saat baksos itu juga sangat penting soalnya kan. Jadi benar-benar kritis tuh masa pengepakan itu sebelum berangkat tuh sebenarnya titik
yang lumayan harus diperhatikan. Iya. Karena kalau nggak begitu ya kita akan keteterannya di sana, Pas di tempat di sananya. kerjanya. Pasti. Iya. Jadi diprediksi dari sini bahwa apa yang kita bawa nanti akan kepake di sana dan tempatnya ada di mana kita udah tahu. Oke. Karena menghemat waktu kan. Ya, kadang-kadang kita mendarat tuh langsung kerja Iya, ya. langsung. Jadi hari yang sama ya Hari yang langsung sama. kita Jadi mulai ya. iya, hari baksosnya. yang sama. Jadi timnya itu dibagi dua. Ada yang screening, kita tim perawat sama dokter anestesi langsung ke OKA, ngeset OKA. Jadi kalau misalnya ada yang langsung dikerjain hari itu juga, OKA udah siap. Mbak Suri, kalau gitu alatnya yang dibawa harus banyak dong. Maksudnya alat operasinya kan harus disteril. Iya, kita bawa banyak. Jadi setnya tuh banyak ya. Set kita punya banyak. Gimana? Jadi begitu habis operasi kita nyuci alatnya dengan sabun seperti yang kita perlakukan seperti Iya. di klinik ya? Iya, terus nanti di sana kan kalau misalnya ini kita pakai otoklav di rumah sakit ya, Oke. karena kan memang udah dari awal tuh kita, nanti saya pinjam otoklav ya untuk hari ini gitu. Jadi untuk perputaran baksosnya itu nggak lama. Jadi Oke. habis pakai rendam sebentar cuci, habis pakai rendam cuci steril. Jadi perputaran baksos itu jalan terus dok. Ya, memang itu salah satu PR sih sebenarnya Dokter Krista waktu bangun yayasan itu kan tadinya ya banyak nggak ngertinya sih sebenarnya Iya. dibangun dalam keadaan kondisi nggak ngerti gitu. Nah, jadi pada saat berjalan baru terasa tuh bahwa pada saat perputaran kita lagi operasi semua nih ya, misalnya 4 meja gitu. Terus 4 pasien berikutnya kan sudah menunggu nih. Iya. Nah, jangan sampai kita sebenarnya lagi nyeteril alat di 4 berikutnya. Jadi Nah, alatnya otomatis minimal harus 8. Harus 8. Syukur-syukur lagi bisa 12 gitu. Jadi 3 putaran pasien, alat pertama lagi di steril, baru putaran keempat baru kita pakai lagi alat yang sudah di steril di pertama. Itu tricky banget ya waktu itu Iya, sih Dok. sempat kalang kabut juga. Dan kita selalu bawa alat cadangan juga sih Ya, dok. wajib itu. Wajib. Karena bisa jadi di tengah jalan misalnya ada aja Yang kan rusak alat gitu. yang Iya, ya yang nggak rusak nggak atau- sengaja jatuh misalnya terus tumpul gitu. Dan nggak bisa berhenti kan operasi. Betul. Iya, operasi nggak bisa berhenti. Kalau ada nggak alat-alat atau cairan khusus yang buat jadi apa namanya Sterilnya lebih cepat. sterilnya lebih cepat atau jadi kotoran-kotoran kayak darah itu kan susah banget tuh Mbak Suri untuk hilangnya. Kita Iya, punya nggak sih? kalau yang sebenarnya? dulu sih kita pakainya yang itu ya dok ya, yang kayak cidek gitu kan yang kita Iya. bawa. Tapi sekarang kan ada yang lebih ini teralin gitu kan. Ini namanya teralin. Jadi kita cukup rendam nggak sampai 10 menit kok. Direndam aja jadi semua bekas-bekas darah, kotoran apa itu udah langsung Larut rontok gitu? sendiri. Jadi kalau memang pas situasi baksos gitu ya cukup di ini aja, cukup disiram di air mengalir aja, nggak perlu disikat lagi. Habis itu udah steril. Jadi untuk mempercepat pekerjaan juga sih bagus. Bantu banget ya. Iya. Jadi memang produk-produk medis tuh zaman sekarang Zaman juga sekarang alhamdulillah udah ya, lebih bagus. alhamdulillah udah banyak sekali yang tambah bagus gitu. Jadi kadang-kadang yang dulu lah katakanlah kita set up yayasan itu kan Iya. 10 tahun yang lalu ya, 11, mau 11, bentar lagi 11. Nah jadi barang-barang itu dulu belum ada. Jadi ada, betapa sulitnya sebenarnya baksos di zaman dulu gitu dibanding dengan misalnya Yang tahun sekarang. lalu kita pergi. Sekarang pandemi ya, jadi kayaknya baksos-baksos itu lagi Iya, lagi. kurangin banget. Sayang sekali karena Suster Surini jadi jarang nih jalan-jalan. Jangan salah ya, kerjaannya nggak cuma kerja aja. Kalau baksos mesti ditanya tuh abis baksos ngapain. Jadi kerja sama jalan-jalannya banyakan mana Mbak Suri? Kayaknya Tetap seimbang kerja. deh dok. Seimbang. Oke, tadi saya pikir tetap aja kerja lebih banyak. Enggak sih, Dok. Jadi sebenarnya kalau kerja itu kan maksudnya ya kita kerja, tapi kita pikir bentar lagi kita jalan-jalan ya udah semangat semangat jalan-jalannya. Jadi cepet-cepet lah ya untuk semangat untuk menyelesaikan Iya, lah ya. jadi kerjaannya. kita punya powernya tuh ada terus dok. Oh. Saya mau jalan. Karena selesai baksos, pasien udah Iya. kita visit semua, Iya. pasca operasi sudah, oh ya udah boleh Semuanya pulang, aman gitu. Terus jalan-jalan deh, bikin Jalan-jalan, baksosnya. makan-makan, ya itu enaknya di situ. Pengalaman Rewardnya. apa sih yang paling Mbak Suri berkesan gitu sampai sekarang, mengesankan? Ada nggak waktu bakti sosial? Waktu bakti sosial kita pernah sih, saya nggak lupa sampai sekarang ya, maksudnya kita di salah satu rumah sakit di daerah
ND kalau nggak salah ya dok ya. Ya tapi maksudnya ceritanya itu kita tahu pas setelah kita pulang. Jadi ya kayak cerita horor gitu sih sedikit. Jadi kita nggak bisa tidur bukan nih di itu ND ya. tuh, tapi di NTT Gimana tuh? sih. Di NTT ya dok ya. Tapi Jadi bukan di situ. jadi bareng kan dok. Maksudnya saya sama dokter Karin pisah nih tempat tidurnya. Kita masih di daerah rumah sakit kan karena mungkin waktu itu kan untuk penginapannya agak jauh ya dok ya. Jadi kita di daerah rumah sakit gitu. Jadi ya udah pas ya berasa sih aura-aura ininya nggak enaknya ya, nggak bisa tidur, terus kayak seperti diawasin macam gitu kan. Nah pas kita pulang kita baru tahu bahwa pernah ada kejadian penemuan kayak tengkorak manusia pas di depan kamar saya tidur. Untungnya taunya belakangan. Pas mau pulang. Jadi aduh ya Allah kalau tahu pas baru datang mungkin sampai pagi saya nggak tidur. Saya beruntung karena waktu itu kamar saya agak pisah, agak jauh. Tapi itu pun malam-malam ya, lucunya tuh tim yang lain tuh laki-laki semua. Jadi saya dapat kamar sendiri, terus yang dokter laki-laki, dokter anestesi sama dokter bedah plastiknya laki-laki gitu. Dapat di kamar seberang. Terus saya pesen wanti-wanti, jangan dikunci ya kamar kalian ya, kok kayaknya agak spooky gitu. Jadi kalau malam-malam nanti ada apa-apa, gue jerit-jerit, gue lari, jangan kaget. Langsung ke kamar sebelah. Sampai pesennya gitu, itu nggak pernah terjadi. Tapi ya itulah menarik ya, karena kadang-kadang kita pergi ke tempat yang luar biasa, kita nggak nyangka bahwa ternyata mewah banget. Pernah tempat baksosnya tuh kayak wow gitu, rumah sakitnya bagus banget, dan ternyata kita nginep di hotel bintang 4 gitu, itu pernah terjadi. Jadi semuanya kita udah pernah dok. Jadi yang paling mewah sampai yang benar-benar sederhana banget kita udah itu pernah tahu semua. Kita jalanin semua. Yang paling cakep, yang paling bagus tempatnya kita udah ini. Ya beruntunglah sebenarnya sih ya, karena niatannya kan sebenarnya menolong, berbakti sosial, sumbing ya. Kita ingin bantu nih dari tempat-tempat daerah-daerah yang nggak ada dokter bedah plastiknya atau tidak terjangkau oleh dokter bedah plastik gitu. Nah jadi gimana sih caranya anak-anak ini mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak di Jakarta contohnya ya, untuk dapat operasi dan ya nggak perlu bayar kan. Jadi gimana tuh caranya, ya kita yang kesana supaya semuanya kebagian lah ya. Iya, tapi ya bonusnya adalah kita jadi keliling Indonesia loh. Maksudnya itu impian sebenarnya kan, salah satu impian. Saya suka traveling, saya yakin Mbak Suri juga suka traveling, tim kami tuh suka traveling semua rata-rata. Nah jadi itu bonus sekali di mana kita bisa melihat Indonesia. Luar biasa. Keanekaragaman Indonesia kita udah tahu semua. Jadi pas di daerah sini, oh makanannya ini yang ini gitu, yang enak, enak ini kita udah tahu semua. Bahkan ya waktu itu tuh kami baksos di Batam, terus saya bikin surprise nih ke tim, kita tuh ke Singapura. Jadi saya bilang, kalian bikin paspor ya, terus mereka kayak gitu kita mau kemana ini? Udah nyangka sih kayaknya mereka, tapi saya diem aja gitu. Terus dibawa ya pas baksosnya di Batam kebetulan. Jadi kita langsung berangkat ke Singapura. Jalan-jalan sampai ke Singapura. Ya lumayan lah, maksudnya refreshing banget ya. Iya, karena ya gitu. Kalau baksos kan kita juga mengeluarkan tenaga yang banyak ya dok ya, pikiran yang ini. Jadi kalau refreshing kayak gitu ya udah terbayar semuanya, selesai. Dan Mbak Suri ngerasa nggak sih kalau baksos tuh beda gitu settingannya sama operasi yang kita bilang elektif atau berencana gitu? Beda banget tuh. Gimana tuh bedanya? Karena kalau baksos itu kan perputarannya ya dok ya beda. Karena kalau operasi yang biasa kan nggak seperti itu. Terus dari ngesetnya beda. Ngesetnya kan kita ngeset langsung nyiapin untuk beberapa operator itu kan. Jadi pas lagi mainnya gitu kita jadi harus cepat dan harus untuk cepat membuat keputusan gitu kan. Misalnya ada apa-apa gitu kan di tengah-tengah, pasiennya tiba-tiba dokter anestesi butuh obat,
kita udah tahu oh obat-obatan ini yang dokter anestesi butuh untuk keadaan darurat misalnya, kita udah tahu. Ya, dan nggak selalu baksos itu berjalan semulus yang kita inginkan. Jadi ada aja tuh yang misalnya pasti ada aja, Dok. Ya, kita sebagai operator ya, sebagai orang yang mengoperasi mengharapkan oh iya abis operasi bayinya tenang gitu kan, anaknya tenang, nggak ada perdarahan gitu kan, pinginnya kan gitu, idealnya kan gitu. Nah terus tiba-tiba abis operasi bayinya berdarah, nggak berhenti. Jadi kita lagi sampai ada yang pernah sampai pagi ya, Dok ya, kita sampai transfusi juga pernah ada, dan nggak tahu kenapa, karena waktu diperiksa lab juga nggak ada apa-apa. Ya, jadi things like that gitu. Kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak diduga. Dan pada titik itulah tim tuh diuji sekali, menurut saya tuh diuji ketepatan dan kecepatan berpikirnya sih. Dan sebagai kepala nurse tentunya Mbak Suri ini memegang peranan yang luar biasa, karena kan membawahi tim ya, tim nurse, karena mungkin saya bagian membawahi tim dokter gitu, tapi nurse kan harus ada yang pegang lagi nih sendiri gitu. Karena kerjaannya kan bukan cuma nyiapin alat ya, kerjaannya tuh bisa dibilang dari A sampai Z, nyiapin alat, apa kebutuhan, nanti kalau sudah selesai juga dokter masih operasi mungkin harus bantu bagikan obat apa segala macam. Iya, termasuk bagikan edukasi juga ya. Edukasi ke pasien juga, karena kan biasanya untuk pasien-pasien yang seperti itu ya agak susah sih ngasih edukasinya, Dok. Jadi edukasi itu berulang-ulang. Betul. Berulang-ulang, itu pun kalau misalnya ditanya ulang ke orang tuanya ngerti apa enggak, belum tentu tahu. Bahkan ada yang pernah bilang, suster ikut saya aja. Lah, saya nggak bisa, Bu. Kalau mau ikut sama ibu gimana? Yang lainnya kasihan. Jadi, dan apalagi kendala bahasa juga mungkin kendala bahasa. Kalau misalnya itu kan nggak ngerti kan, maksudnya pakai bahasa daerah gitu. Jadi harus ada yang pihak dari sana yang mentranslate bahasanya kita, jadi agak susah. Ya, karena memang kesulitannya baksos adalah kan banyak pasien dalam satu waktu. Kita nggak mungkin bawa tim dari Jakarta tuh langsung banyak gitu, bedol desa satu klinik diajak semua, uang dari donatur nggak akan cukup gitu ya. Dan dari pihak rumah sakitnya sendiri kan layanannya tetap berjalan, layanan operasi tetap berjalan. Berarti kamar operasi ada yang terpakai, gitu ya, oleh mereka, misalnya untuk melahirkan gitu ya, atau untuk operasi usus buntu misalnya. Sementara kita perlu juga untuk operasi sumbing yang luar biasa banyak langsung pasiennya. Jadi benar-benar effortnya tuh luar biasa sih. Jadi kalau saya sih bisa bilang ya, kalau operasi biasa gitu berencana gitu ya di klinik atau di rumah sakit tuh effort saya mungkin misalnya ya 8 gitu ya. Terus kalau baksos tuh kayaknya 11 dari 10 sih. Jadi effort yang harusnya ada tuh dilebihin lagi gitu. Dan kita harus bisa operasi dengan hasil akhir yang luar biasa bagus di kondisi yang kadang-kadang luar biasa tidak ideal. Karena mungkin pasien itu tidak akan ketemu kita lagi ya. Iya, kesian kan. Tapi kadang-kadang seneng ya. Ketemu kan ya waktu itu pasien yang datang kayak udah lemas banget, ternyata dia harus sampai ke tempat baksosnya tuh 24 jam gitu loh. Naik kapal. Itu kita tungguin. Ini kok belum datang-datang, ternyata pas datang kita tanya dia dari perjalanannya berapa jam itu ya, Dok ya. Kasihan sih, Dok. Ada yang kita udah selesai operasi nih, terus dibilang nih masih ada lagi yang di jalan gitu ya. Jadi di jalan. Nah, jadi kita tungguin aja. Kita pikir ya waktu itu kan tanggung amat ya, kita udah nyampe sini ya udah, terus ngapain ya malam-malam, nggak ada tempat hiburan juga kan di daerah terpencil gitu. Terus kita makan es krim ya. Nungguin dulu, makan dulu. Iya, terus malam-malam baru datang ya anak-anak itu, ya Allah kesian loh. Dalam keadaan udah lemes karena puasanya dipuasain dari sana ya, Dok ya. Dipuasain dari sana, puasanya jadi kelamaan. Buru-buru pasang infus. Iya, langsung pasang infus udah kita ini. Oh ya, satu lagi rahasia yang harus dibuka di sini. Suster Suri ini jago banget nginfusnya. Karena udah terbiasa ya. Terus ya banyak latihan, terus udah terbiasa dan udah itu fokus intinya. Iya. Fokus. Tapi kadang-kadang yang saya amaze ya, saya sih ngelihat pembuluh darahnya tuh nggak kelihatan. Terus tiba-tiba Suster Suri cuman diem, terus nusuk, terus dapat gitu. Terus saya bilang, emang kelihatan gitu pembuluh darahnya? Enggak, pakai feeling. Feelingnya harus feelingnya udah jalan kuat banget sih. Mungkin karena banyak latihan ya. Udah ribuan kan? Iya, udah, Dok. Jadi ya
Kalau kayak gitu sih apa ya, mau nggak mau harus mau sih dok sebenarnya. Jadi fokusnya harus dipaksa bener-bener. Walaupun nggak kelihatan, saya yakin pembuluh darahnya ada di sini. Udah, tusuk aja bismillah. Dapat. Bismillah. Padahal kadang-kadang ya kita operasi sampai jam 12 malam loh. Pernah ada sampai jam 7 pagi loh dok. Kita Sampai jam 7 pagi iya. ya. Kita Berarti lama dari tidur. jam 7 pagi ke jam 7 pagi. Udah pada begini semua, udah teler semua. Tapi tetap, karena maksudnya kita semangat ya, kasihan juga kalau pasien-pasiennya nunggu puasa gitu udah puasa kan. ya, masa nanti nggak lanjut operasi Iya. apa gimana ya perasaannya ya. Iya, kasihan dok. Tapi mudah-mudahan sih, kan ini pasien sumbing ini nggak terbatas di Jakarta aja atau di Iya. ND aja, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Rata sih. Rata sebenarnya. Iya. Angka kejadiannya misalnya dibilang Masih daerah mana tinggi sih dok yang paling di banyak? Indonesia. Kayaknya tiap kami pergi, Banyak tiap kita aja pergi ya. banyak. Iya, pasti banyak. Walaupun maksudnya dari kontak personnya dari sana, cuma 20 orang gitu. Pas kita ke sana, ada 40 orang gitu. Dan yang lucu pernah ngimpor tim. Jadi dikabarin ngimpor tim. kalau pasiennya hanya 40 Iya, sampai di sana 40. 70. Ya ampun. Jadi Langsung Timnya telepon diimpor. kiri kanan depan belakang deh. Suster Suri nelpon perawat-perawat suruh terbang nyusul. Saya telepon dokter-dokter bedah plastik suruh bantuin, suruh terbang. Ada itu tuh tadi ada bocoran apa tuh, kita disuruh ngapain tadi? Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak sumbing di Indonesia atau para tenaga medis juga yang mungkin menangani anak-anak sumbing. Oke, nih Suster Suri gimana nih? Kalau untuk teman-teman tenaga medis, kalau untuk menghadapi pasien-pasien bibir sumbing sih, ini ya, semua pasien sih sebenarnya kita perlakukan sama ya, nggak membeda-bedakan ini. Tapi kalau untuk pasien sumbing sih memang khusus ya. Terutama pernah dok, saya di Facebook sih melihat pasien sumbing itu kan kita biasanya awalnya tuh kan sebelum operasi kita pakai mikropor kan ininya. Nah itu dipakein mikropornya ketutup hidung juga. Nah anaknya nangis jeritan bukan karena sumbingnya, karena nggak bisa napas. Jadi dari situ cara ininya sih, cara untuk fiksasinya gimana, terus Diawasi benar-benar. Terus kalau untuk mencari informasi yang tempat operasi atau rumah sakit yang bisa untuk operasi sumbing, sebenarnya sekarang udah banyak banget ya Banyak. dok ya. Bahkan Insya Allah waktu banyak. itu saya juga sampaikan bahwa di sini kita ada yayasan untuk menolong pasien sumbing dan itu gratis. Tapi kebanyakan kok bilangnya emang beneran gratis. Iya, kenapa Kita pada nggak percaya? gratis gitu loh. Gratis, Kita beneran, gratis, beneran. Gratis, Iya. nol. Gimana tuh? Itu udah meyakinkan belum? Ya, jadi memang seperti kata Suster Suri ya, kasus-kasus sumbing ini masih banyak Banyak banget dan di seluruh memang Indonesia. sedikit berbeda dengan kasus lain adalah ini masalahnya juga di jalan nafas ya. Iya, di jalan nafas. Dok. Mulut tuh termasuk hitungannya jalan nafas, mulut hidung gitu kan. Nah, jadi kalau itu perhatikan benar tuh dari pembiusannya, dari tindakan operasinya, terus dari pasca operasinya. Iya. Kebetulan kita sih di sini membiasakan nggak dipakein perban ya. Iya, kalau Pasca yang operasi. ininya kan kebanyakan post op itu kan dipakein perban. Ya, hati-hati tuh kan ketutupan kasihan, hidungnya. ketutupan hidungnya. Jadi kan kalau bayi-bayi kan nggak ngerti ya dok ya. Iya. Ini jadi maksudnya udah nggak bisa napas, ditambah makin nggak bisa napas. Jadi ya udah dia pasti bayinya nggak tenang gitu. Dan besar hati ya, jangan putus asa Iya, karena tetap apa, semangat. yayasan itu di Indonesia udah makin banyak alhamdulillah, dan memang for free, bergerak for Iya. free gitu. Dan pemerintah sendiri juga udah nolong sih sebenarnya dengan BPJS, ya. BPJS, Tapi iya. memang ada sih juga. kalau di daerah memang kendalanya itu. Kendalanya bedah plastiknya kurang ya? Mungkin Pertama bedah plastik kurang, kedua BPJS tidak semuanya ditanggung. Ada beberapa komplain ya dari teman sejawat bedah plastik juga yang di daerah, terutama kalau langit-langit mungkin masih bisa ditanggung, kalau bibir itu suka dianggap estetik. Ya, rada aneh ya. Iya. Oh, karena kalau bayi celah bibir itu kan sumbing itu kan nggak estetik Iya. aja ya. Itu jelas sih fungsinya ya. Jadi Fungsinya buat kalau makan ya. buat makan, buat Buat bicara makan, buat kan. bicara. Ya kalau misalnya kita nggak bisa ngatupin bibir dengan baik, gimana caranya kita makan dengan baik? Lolos Iya, terus tuh betul. makanannya. Jadi Nggak bisa ngisep juga ya? Iya. Ngisep susu. Iya. Jadi susah memang jadinya. memang itu sih kendala-kendala yang di daerah ya. Iya, Kalau di kasihan, Dok. Jakarta
ya memang sudah mulai tuh, mulai BPJS. Jadi benar-benar bisa dibilang kalau di rumah sakit yang BPJS-nya memang ada ya, mungkin itu juga gratis sih. Iya. Gratis juga. Ya itulah gratis. Mungkin mindset pola pikir ya. Jadi harus disamaratakan nih. Sumbing itu bukan operasi estetik, tolong. Ini rekonstruksi. Ya ini ada masalah dengan bicara, ada masalah dengan makan gitu. Jadi tolong deh jangan dianggap ini tuh operasi estetik sehingga sampai nggak di cover gitu sama BPJS. Jangan deh. Mungkin karena mungkin ada beberapa persepsi tuh kalau apa sih yang dimaksud dengan estetik, apa sih yang dimaksud dengan rekonstruksi, itu aja udah sumir ya. Udah sumir. Jadi itulah yang membuat beberapa orang, kita yang sebagai operatornya sedih juga ya. Oh ini jelas-jelas ada gangguan fungsi, kenapa enggak? Dan jelas-jelas memang ini kasusnya rekonstruksi kan dari yang tidak sempurna gitu ya. Terus kemudian kita operasi supaya mendekati sempurna gitu kan. Ya secara fungsi. Fungsi. Mbak Suri ingat nggak sih pertama kali bergabung sama Hayandra? Oh iya, yang waktu itu saya ingatnya kan masih kerja di rumah sakit swasta juga di sini ya dok ya. Terus udah mau resign. Terus tiba-tiba dokter Karin nelpon saya. Mbak Suri ini udah ngejelasin kan. Kemarin perawatnya dokter ini ya dok ya resign juga ya. Terus akhirnya saya cuma jawab waktu itu Bismillah aja. Tapi saya tanya keluarga dulu. Terus teman-teman yang lain bilang yakin mau ikut dokter Karin. Dokter Karin galak Mbak Suri. Aku kayak denger. Gak berani jawab. Saya sih bilang ya Bismillah aja ya. Ya Bismillah. Akhirnya ikut dokter Karin. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sama dokter Karin. Kenapa sih bisa betah begitu Mbak? 8 tahun loh. Enggak, aku nggak nyombong juga loh. Apa ya kalau ditanya seperti itu, jujur ya dok ya, di sini tempat kerja ternyaman saya. Oh iya, kenapa tuh? Kenapa? Karena kalau di sini tuh kayaknya apa ya, homey banget. Terus ya dokter Karin, kita kayaknya visi misinya hampir sama sih, sama-sama suka nolong, terus nggak tegaan. Nggak teganya pelan-pelan. Nggak tega. Gawat kalau banyak yang denger. Iya. Apa-apa nggak tega ya, nggak tega. Udah, ini nggak tega ya. Nggak tega ya bantulah. Iya. Bantu aja. Gitu loh. Kayak pasien-pasien sumbing itu dok, maksudnya kalau kita saya sih nggak ini ke yang lain ya, tapi kalau dokter Karin kan pasien pernah yang dari Lampung loh disewain bus 1 untuk operasi, didatangkan ke sini untuk kita operasi, terus pasiennya pulang itu dikasihin ongkos lagi. Ada paket lengkap ya? Karena gini ya dok ya, kita nggak teganya karena apa? Kalau orang-orang yang di bawah banget ya dok ya, kan kasihan. Pernah tuh ada dia bisa kesini sendiri dengan ongkos sekian, tapi pas sampai di sininya dia tuh ngomong, ini duit saya pinjem dari tetangga. Wah, paling nggak bisa tuh dokter Karin kalau dengar. Kalau udah nyampe ke saya udah kacau deh tuh. Iya. Saya cerita pinjam begitu. dari tetangga. Terus kerja suami saya tanya kan, kerja suaminya apa bu? Cuman buruh. Penghasilannya berapa? Cuman kayak 100.000. Dikali berapa dia bawa perjalanan ke sini, itu bisa berapa bulan dia nggak makan dok, kan kasihan ya. Ya dari situ sih saya sampai ke dokter Karin, saya juga nggak tega ya dok ya. Saya sampai dokter Karin, ya udah nanti kalau habis operasi kita kasih untuk ongkos pulangnya. Ya gitu dok. Terus di sini juga tuh kalau saya berangkat kerja tuh kayaknya bukan ke tempat kerja, jadi dari rumah ke rumah. Jadi saya nyamannya di situ. Dan teman-teman di sini semuanya kita kayak keluarga ya dok ya. Jadi ada apa-apa semuanya kita saling support ya mbak. Support semuanya. Itu yang bikin Hebat orang lah. betah ya. Iya, ya makanya saya bilang ini tempat kerja saya yang ternyaman. Terharu. Iya, jadi alhamdulillah. Ini nggak tahu nih karena direkam apa gimana ya, tapi terharu beneran. Maksudnya jawaban ini bukan karena direkam kan, Mbak? Enggak. Ini dari hati saya paling dalam. Iya, jadi kan setiap ada yang join gitu ya baru, saya selalu bilang kita tuh Hayandra itu adalah keluarga. Bukan hubungan bos sama anak buah gitu, tapi saya tuh
kakak tertua lah gitu. Pernah lihat nggak film-film kungfu tuh? Seri zaman dulu tuh. Iya, zaman dulu iya. Kakak tertua, kalian harus gini. Nanti kalau ketemu saya ya, kakak tertua. Coba. Bisa ya gini ya. Sister. Di RCTI zaman dulu ya. Adik muda. Iya, jadi kalau sama dokter Karin pun kalau ada masalah kerjaan atau gimana kita bisa saling ngobrol gitu dong. Jadi untuk cari solusi sama-sama. Masalah pribadi pun juga kadang kita ngobrol. Ya namanya kan kakak adik kan, iya kan. Ya mau nggak mau ya seorang kakak ya harus tahu lah masalah Harus adiknya. tahu semua. Walaupun sih kalau marah juga. Iya, kalau marah marah. Tapi kan marahnya di tempatnya, bukan maksudnya marahnya semua dimarahin. Iya. Tapi ya kalau salah ya dimarahin. Gitu. Pasti kena bonus ya. Iya. Tapi jarang sih dokter Karin sekarang mah udah karena saya kan dari dulu udah sama dokter Karin waktu belum ngambil PPDS ya, belum ngambil dokter Krista spesialis. ini waktu dokter umum tuh ikut bantu Yayasan Hayandra Peduli tahun berapa tuh? Ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu 10 ya. tahun yang lalu. Masih klinik belum ada kali ya? Belum ada klinik waktu itu, terus ambil spesialis bedah plastik, terus memutuskan setelah lulus bergabung lagi dengan Yayasan Hayandra Peduli. Jadi adik kecil. lagi ketemu gimana? Kakak tertua ya. Gitu ya. Bener-bener kakak tertua ya di sini. Karena yang lebih tua udah saya rumahkan karena pandemi. Mama saya. Oke, sayangnya nih kita bincang-bincang kalau diterusin bisa 1 jam nih. Bisa, sampai besok juga bisa. Tapi waktu nih kayaknya sudah tidak mengizinkan. Jadi kita sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya mengenai operasi bibir suming bisa ya langsung menghubungi Yayasan Hayandra Peduli. Terus kemudian kalau misalnya ada yang ketinggalan nih, tadi ketinggalan nontonnya. Bisa nanti kita lihat di YouTube channel kita, Hayandra Channel. Jangan lupa di like and subscribe ya. Dan juga mungkin ada yang mau ditambahkan, Dokter Karina atau Mbak Suri? Bisa juga cek di Instagram kami @klinik_Hayandra. Dan bisa juga kalau ada pertanyaan sebenarnya disampaikan aja di situ, kami akan berusaha membalasnya insya Allah. Terutama kalau DM by DM juga bisa. Terutama kalau untuk baksos seluruh Indonesia kami siap membantu. Oke. Bersama Mbak Suri. Siap. Oke, sekarang saatnya kita menutup acara. Sampai jumpa di acara Haidar berikutnya, episode kelima ya nantinya ya. Oke, bye deh. Bye deh. We dancing,